Puas menikmati suasana Gunung Uludag di Bursa, Turki, dari udara dengan naik kereta gantung, serta indahnya bermain salju dengan nuansa alami Turki yang mempesona, perjalanan kami lanjutkan menuju Museum Panorama terbesar di dunia. Museum Panorama. Inilah Museum Panorama Bursa 1326. Saat kami masuk, Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan secara singkat tentang Museum Panorama Bursa 1326. Jadi sejarah Utsmani terus saja dipelajari oleh kaum muslimin, termasuk tokoh-tokoh sejarah yang ada di Turki. Salah satu yang paling terkenal adalah Profesor Khalil. Ini orangnya, dia hidup kurang lebih 100 tahun umurnya. Dan dia menghabiskan banyak sekali waktu memang khusus untuk itu. Sampai di umur 90 tahun saja, karena penasarannya dengan sejarah Utsmaniyah dan bagaimana luasnya wilayah Utsmaniyah dulu, maka dia menunggangi kuda. Dia tidak ingin mengendarai kendaraan mobil supaya dia bisa meresapi pasukan Utsmani yang mengekspansi sampai ke wilayah-wilayah Eropa. Dan ini dikenang sejarahnya, serta pada saat dia sudah meninggal di umur 100 tahun, dia dimakamkan di sebelah atau dekat dengan makamnya Sultan Muhammad Fatih. Nah, di sini ada dilukiskan oleh di museum ini. Nanti kita akan masuk. Ini belum kita masuk ya. Di atas nanti panoramanya. Ini Artogrol tadi yang digambarkan, dia memang seorang yang pemberani di atas kudanya, dan dia dengan orang-orang sukunya ini semua siap untuk menyerang ke wilayah yang dihadiahkan oleh Sultan Alauddin Keykubat tadi kita. Nah, dia pada saat dia wafat di tahun 1287 itu digantikan oleh cucunya namanya Utsman. Anak dia sebenarnya namanya Sauji, tapi wafat waktu terima tanah wakaf tadi, digantikan Utsman. Yang sebelah sini nih gurunya dia. Namanya itu Edi Bali, ada tulisan di atas. Ya, ini Utsman pernah dia, ini diceritakan, ini awal kisah berdiri Utsmaniyah. Dia dulu di bawah sebuah pohon mapel sama gurunya. Pada saat itu dia sempat menginap bermalam di rumah gurunya karena hujan lebat. Dan pada saat dia tidur malam hari, dia dalam buku-buku sejarah disebutkan melihat ada satu tulisan yang ditulis di dinding Al-Quran, ya, yang dia merasa kalau dia tidur khawatir nanti dia ngelonjorin kaki atau apa ke arah Quran itu, makanya dia duduk, dia nggak tidur ngelonjor, tapi dia malah duduk. Jadi dari malam sampai pagi. Nah, di pagi hari atau di malam itu pada saat dia tidur, dia mimpi melihat dari perutnya keluar sebuah pohon yang sangat besar dan kemana-mana gitu ya rantingnya. Setelah itu dia ceritakan pada gurunya, gurunya mengatakan, nanti kau akan menjadi raja yang besar, kau akan berkuasa menjadi raja yang besar, bahkan kau akan menguasai 3 benua. Nah, setelah itu gurunya suruh menikahi anak perempuannya. Jadi ini Utsman, pendiri Utsmaniyah ini akhirnya menjadi, selain muridnya Edi Bali ini juga menjadi anak mantunya. Di sini digambarkan bagaimana dia itu seorang yang patuh dan soleh. Dia selalu beribadah dengan pasukannya. Ini dianggap peperangan yang terjadi. Ya. Ini digambarkan peperangan-peperangan, salah satunya juga yang terjadi antara pasukan Utsman dengan bangsa Romawi. Ada 2 gambar di sini dia berperang dan akhirnya dimenangkan oleh Utsman. Dan ini Utsman, satu pendiri Utsmaniyah, bersama anaknya ya, Urkhan satu. Dia gambarkan menunjuk tangannya ke arah benteng. Di sini ada gambar benteng. Itu adalah benteng kota Bursa. Jadi dia menunjuk seakan-akan menggambarkan kepada anaknya, saya ingin dimakamkan di benteng itu. Maksudnya adalah taklukkan kota itu untukku, maksudnya kota Bursa, yang nanti akhirnya Urkhan anaknya menaklukkan dan juga berhasil menjadikannya sebagai ibu kota pertama Utsmani, sebagai bentuk penghormatan untuk ayahnya tentunya. Dan itu terjadi di tahun 728 Hijriah atau 1328 Masehi. Dan akhirnya jadilah ini wilayah kekuasaan atau ibu kota pertama Utsmaniyah. Di sini digambarkan bagaimana pada saat Urkhan I masuk di benteng kota Bursa, yang memang dia berharap Allah Subhanahu wa taala mudahkan agar dia bisa melakukan itu.
dan Allah kabulkan, serta dia juga di saat itu meninggallah ayahnya dan dimakamkan ayahnya Utsman di daerah Bursa ini. Jadi ini di depan ini bentengnya Bursa. Digambarkan ini adalah keadaan pada saat itu. Dan mereka berusaha coba gambarkan seperti di buku-buku sejarah. Itu benteng Bursa yang sekarang kita ada ini. Itu di kiri sana, di singa sana itu yang Urhan. Ya, Urhan. Kan ingat tadi yang pertama Utsman ya. Utsman ini pendirinya Utsmaniyah dan dia menunjuk benteng ini, dia bilang keamanannya kan tolong tembuskan itu buat saya. Dan ini suasana pemukiman. Ini apa adanya digambarkan. Mereka lihat buat seakan-akan sudah seperti ini. Pasukannya di sana, kemahnya seperti itu. Ini keadaan saat itu. Di tahun 1328 Mesir ditembus ini, akhirnya dijadikan sebagai ibu kota pertama Utsmaniyah gitu. Karena setelah melakukan ini, hampir seluruh wilayah Eropa itu sudah merasa segan sama Utsmani gitu. Karena benteng artinya orang-orang musuh tidak bisa masuk ke dalam kota. Tapi Sultan Fatih membuat satu meriam, tidak perlu pakai ini lagi karena dia terus hancur benteng dan masuk ke dalam kota. Itu tidak diperlukan lagi. Ini sebelum peperangan itu tahun 1326, sini berfungsi sebagai benteng. Dalamnya Anda bisa lihat banyak gereja, dan kota Bursa yang bawah terletak pinggir gunung namanya Urhan. Masih di dalam museum, Ustadz Khalid kemudian mengajak kami menjelajah tempat penyimpanan artefak berupa pakaian perang dan kebesaran yang pernah dipakai para bangsawan Muslim Turki pada masanya. Nanti di pasar Grand Bazaar, antum bisa foto pakai baju begini. Kalau itu asli. Nah, itu asli. Berarti memang turun-temurun dijaga oleh kerajaan-kerajaan Islam. Usai menilik sejarah masa keemasan Islam di Turki melalui museum ini, kemudian kami kembali ke bus untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Ya, tempat makan. Masya Allah. Perjalanan kami ke depan restoran sudah disambut ratusan burung merpati. Inilah restoran Yüce Hunkar. Restoran Yüce Hunkar ini adalah salah satu restoran yang menyajikan makanan khas Turki, yaitu kebab. Kami semua masuk ke dalam restoran karena suasana suhu di luar sangat dingin. Untuk mendapatkan suasana yang hangat, kami pun akan makan di dalam. Pemandangan indah ini akan menjadi teman makan kita di sini. Dalam cuaca yang sangat dingin, jamaah menunggu makanan dihidangkan dengan rasa senang karena bisa melihat pemandangan yang sangat indah dan juga bercengkrama satu sama yang lainnya. Berbagai macam hidangan makanan khas Turki tersedia di restoran ini. Menu untuk musim dingin seperti ini ataupun musim panas sudah disiapkan. Untuk hidangan pembuka, pelayan restoran menyajikan minuman anggur khas Turki, cocok untuk diminum di cuaca yang dingin seperti saat ini. Kebab dengan aneka ragam dan olahan menjadi menu pilihan makan siang kita kali ini. Setelah pesanan disajikan, kami pun makan dengan lahap sambil menikmati indahnya pemandangan. Nih, Ya, Alhamdulillah, sallallahu Rasulillah. Kita lagi mampir makan siang di
kota Bursa setelah tadi naik ke Gunung Uludak untuk main salju dan melihat kebesaran Allah di fenomena alam itu. Kita juga sudah ke Museum Panorama untuk melihat bagaimana gambaran tentang pembebasan kota Bursa dari negara kekuasaan Muslim, kekuasaan Islam. Dan hari ini dalam makan siang, dan ini adalah makanan khas Turki, namanya Iskandar. Banyak di antara teman-teman kita kalau ke Turki kadang-kadang tidak semua makanan dicoba, harusnya bisa dicoba supaya tahu ya. Nah, Iskandar ini terkenal sampai di Timur Tengah, isinya dengan potongan daging. Dia mirip sebenarnya dengan kebab sama shawarma ya, daging slice yang dibakar tapi ini dipotong-potong lebih tipis dan agak besar, dihidangkan dengan tomat dan isinya ada yogurt. Biasanya kalau orang-orang Turki makan ini dengan sedikit nasi. Nah, seperti ini porsi nasinya. Jadi tidak terlalu banyak karbohidrat. Juga dihidangkan dengan sup ayam, jamur dan ayam ya. Sama ada minuman jus khas di sini, dan ada selalu orang Turki makan dengan roti. Jadi kurang lebih kalau mereka makan itu seperti ini, diolim di dagingnya, dan di bagian dalam ini juga sudah ada roti ya, sudah ada potongan roti di bawah dagingnya. Bismillah. Rasanya khas. Nah, kalau kita kan sudah biasa di Indonesia dengan sambal ya. Jadi kami bawa sambal menjadi terasi biar lebih masuk dengan rasanya. Jadi bagi teman-teman yang di Turki, jangan lupa makanan Iskandar ya. Iskandar mirip sama nama orang. Kalau saya sih pribadi coba. Saya nggak tahu bagaimana teman-teman, tapi nggak ada salahnya mencoba. Dan satu waktu bisa dicoba insya Allah. Nah, setelah ini ada yang tidak kalah menariknya. Kita akan mengeksplorasi bukti sejarah masa kejayaan Islam Turki di Green Mosque atau Masjid Hijau. Dan setelah itu, kita juga akan berkunjung ke pusat kerajinan keramik di Turki. Bagaimana keseruannya? Jangan tinggalkan perjalanan Muslim Tour bersama Ustadz Khalid Basalamah pada episode berikutnya.